Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan review bagaimana saya entry di Euro USD hari ini. Ya, sebelumnya telah saya share di WhatsApp saya. Ya, bagi yang dapat pantau mungkin bisa mengikuti. Di situ saya ada share lebih awal tadi ketika saya buat order limit. Oke, kita lihat sebentar. Oke, di sini saya telah share ya setup yang saya entry nantinya, yang tadinya itu di sini telah saya share. Jadi bagi siapa yang sudah melihat mungkin dapat mengikuti. Nah, sekarang saya review kenapa saya entry di situ. Oke. Jadi tadi saya melihat ya, di sini saya ada buat PO. Di sini saya melihat adanya pelemahan dari buyer. Oke, kita nampak tertahan di zona MA5 10 high. Itu alasan saya untuk buat sell limit di atas. Sekarang alasan saya untuk buy karena di sini saya melihat ada peluang untuk saya scalping ya. Karena saya lihat di sini adanya arah awal sell, tentu dia berpeluang naik ke MA5 10 high. Oke. Dan di sini pun ada zone supply zone yang berkemungkinan jadi tempat TP kedua saya nantinya. Oke. Kita lihat di time frame H1. Di H1 saya melihat tadi adanya arah sesuai dengan kompas ataupun SOP yang saya gunakan, yaitu dengan BBMA, teknik ataupun strategi BBMA. Di sini saya melihat adanya CS arah kuku buy. Tentu nanti berpeluang dia untuk masuk ke zona re-entry. Itu dia. Jadi zona re-entry yang saya ambil bertepatan dengan adanya demand zone. Seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, saya akan selalu masuk entry ketika adanya arah dan re-entry. Oke, kita review ke time frame lebih kecil. Di time frame kecil pun M30 ada demand zone. Oke, ada demand zone. Kalau secara SOP kita dapat H1 re-entry ya, arah dan re-entry, tentu time frame keduanya yaitu M15. Kita lihat ke M15. M15 seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan mencari arah kuku sell yang berlawanan dengan re-entry H1, atau yang sering saya katakan arah ini adalah tricky sell. Nah, namun sesuai SOP yang saya katakan sebelumnya, saya akan masuk ketika re-entry ini dari arah sell ini masuk ke zona re-entry, dia buat batal naik dan saya akan entry di kawasan sini. Namun saya masuk di kawasan sini itu ada alasan tersendiri. Namun alasannya itu kenapa memang tidak dapat saya bagikan dengan rekan-rekan sekalian, berhubungan ini ya ibaratnya rahasia dari kelas yang saya ajarkan. Jadi saya hanya review sesuai SOP yang umum digunakan dalam BBMA adalah di time frame kedua, di mana seharusnya kita mencari ekstrim, namun di sini tidak ada ekstrim. Oke, tidak ada ekstrim, tapi saya dapat entry di sana karena di sini saya melihat di time frame ketiganya ada ekstrim buy. Oke, ada ekstrim buy. Nah, di sini ada demand zone. Oke, ada demand zone. Nah, kenapa saya tidak entry di demand yang ini, demand yang di bawah sini, ataupun demand yang paling akhir ini? Nah, kenapa saya ambil di demand ini? Itulah
yang saya katakan rahasia itu tadi. Jadi untuk sementara ini dulu review dari dari entry saya ini. Nanti kita update lagi bagaimana hasil dari entry saya ini. Yang jelas target utama saya adalah TP di kawasan sini ya, horizontal line ini. Dan jika memungkinkan untuk saya hold, nanti paling saya akan hold 20% dan 80%-nya akan saya take profit. Oke. Itu dia kawasannya. Oke. Pada W1 atau weekly, dia sekarang berada di re-entry zone. Oke. Saya lihat apakah ini akan berpeluang re-entry yang batal. Mari kita lihat. Ini dia. Oke. Sejauh ini saya masih menunggu konfirmasi dari time frame D1. Kalau di time frame D1 nantinya berhasil membuat arah, maka akan saya hold transaksi saya ini untuk tetap buy. Dan saya akan cut profit 80%. Namun jika sampai di area sini nanti, di area trend horizontal line ataupun MA5 MA10 high, ada pelemahan dari buyer dan ada peluang untuk saya sell, maka otomatis saya akan cut semua entry buy saya. Tentunya nanti saya akan masuk entry sell di kawasan sini. Oke, itu saja. Silakan teman-teman update terus. Bagi yang melihat status saya akan dapat lebih awal info bagaimana saya entry di WhatsApp saya. Untuk yang tidak ataupun yang belum mendapatkan nomor WhatsApp saya, boleh nanti di Telegram ke saya. Siapa tahu dengan saya update setiap entry saya, selain teman-teman dapat pembelajaran dari video yang saya buat di YouTube ini, dengan teman-teman melihat setiap entry saya yang saya share di WhatsApp, barangkali teman-teman dapat pembelajaran ataupun dapat menganalisa bagaimana entry saya di sana. Intinya teman-teman dapat belajar dari sana. Oke, saya rasa itu saja. Kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan update berikutnya bagaimana entry ini, ataupun teman-teman sekalian bisa perhatikan buktinya seperti apa beberapa jam mendatang. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.